Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Hidayat, NIM 2065086 kelas C. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi microcontroller. Langsung saja ke videonya. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC, Integrated Circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuan yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama ada CPU. CPU adalah otak microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, fetch, menerjemahkannya, decode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua ada memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EPROM dan lain-lainnya atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program, source kode program. Berikut yang ketiga ada port input-output paralel. Port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan sebagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke microcontroller. Dan yang keempat ada port serial. Port serial menyediakan sebuah antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lain seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Microcontroller mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu, timer, dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam microcontroller. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang keenam, analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital ADC. Converter adalah digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor. Sedangkan output dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. 7. Digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Yang ke-8, kontrol interupsi, interrupt control atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi-instruksi selama pemrograman. 9. Blok fungsi khusus, special functioning block.
Beberapa mikrokontroler yang dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelemahan mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan 1/0 tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Berikut kekurangan dari mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.